operasional. Kontrak, coy. Ki, gimana Ki ngeliat swing di penjara ini? Ya alhamdulillah setelah kan sebetulnya dia itu udah kalah, jadi kan dia kasasi. Paling tinggi itu kan Mahkamah Agung, udah kalah. Nah harusnya dia dieksekusi itu dari 6 bulan atau 5 bulan yang lalu gitu. Tapi nggak tahu kenapa si Indra Tarigan ini, narapidana Indra Tarigan ini, itu kayak nantangin hukum gitu. Tiba-tiba pergi ke klub, nongkrong ke mall, kan gue gemes ya. Maksudnya lo harusnya tahu lo tuh udah narapidana tinggal dieksekusi menjalankan hukuman yang harus dijalani sekitar kalau nggak salah 8 bulan plus 250 juta denda, kalau nggak bayar denda kurungan penjara 6 bulan, jadi 1 tahun berapa tuh? 4 bulan. Atau 4 bulan. Nggak taunya kemarin banyak dikirimin sama netizen, dia lagi di salah satu klub di daerah SCBD. Terus dikirimin kan videonya, lihat udah dia. Terus tiba-tiba ada teman yang lihat dia di Senayan City. Lama-lama gue gemes ya. Terus gue mikir gini, kalau ini terjadi sama gue, mungkin gue udah digendong sama Kejari atau kejaksaan gitu kan. Gak mungkin lah gue bakal dibiarin lepas begitu aja. Orang kemarin aja yang di Serang Kota, gue belum masuk ke persidangan, baru di kepolisian Polres Serang Kota aja gue udah ditangkap ya kan. Apalagi ini yang jelas-jelas udah kalah, udah ketok palu, udah gak ada persidangan, memang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman, udah jadi narapidana, kok masih bisa kemana-mana. Akhirnya gue bikin story, gak sampai 24 jam ditangkap gitu. Ya aku sih mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, buat Kejati atau Kejari Jakarta Selatan juga terima kasih banyak karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Memang ya dia bersalah, ya dia harus dihukum. Siapapun yang bersalah di negara ini memang harus dihukum sepakatnya. Apalagi makanya nih Niki ingetin ya, buat siapapun yang penikmat sosial media, mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau Twitter kah, kalau kalian berurusan dengan orang dewasa, cukuplah orang dewasanya aja. Kalau misalkan kalian mau berantem sama saya, kalian mau huru-hara sama saya, ya sama sayanya aja, jangan bawa anak saya gitu. Karena kalau udah ranah private, bawa keluarga, bawa anak, biasanya kalau lagi pikiran lagi tenang, gue nggak bakal ngelaporin. Tapi kalau pikiran gue lagi nggak tenang, itu pasti gue akan cari-cari gitu, mau di akun gosip kayak, mau di akun siapa kayak, pasti gue cari capcip aja gitu kalau gue orangnya. Jadi kemarin itu kan atas hinaan ya, atas hinaan anakmu gitu kan. Nah, gimana tuh ketika akhirnya hinaan itu kalau boleh di flashback sendiri seperti apa sih? Jadi dulu itu si narapidana Indra Tarigan ini, kan sebetulnya gue tuh nggak pernah punya masalah sama dia. Cuma dia dulu kan gue pagi-pagi pasti happy. Nah dulu kan Bang Billy sama Chris Hatta berantem. Lah karena gue temenan sama Bang Billy kan, jadi gue support Bang Billy dong. Tiba-tiba si Chris Hatta ini nge-hire lawyer yang namanya Indra Tarigan. Nah disitulah dia mulai menghajar gue, padahal gue nggak ada salah. Gara-gara gue di pihaknya Bang Billy. Itu proses itu adalah duduk pertama kali gue tahu yang namanya si Indra Tarigan ini. Gitu, nggak tahu kenapa pokoknya gue terus dicucur. Tiba-tiba si Indra Tarigan ini, narapidana ini, dia gabung bersama geng sampah. Gue nggak ngerti tuh gimana cara ngerekrutnya satu sama lain, tuh gue nggak paham. Sampai akhirnya terjadilah nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dia itu kayak nyerang gue terus, sampai ada laporan polisi di Polda banyak dan akhirnya ditolak karena nggak masuk kan pasalnya. Terus abis itu tiba-tiba dia posting abang gue dulu, abang gue mukanya dicoret-coret gitu kan. Terus abang gue kan waktu itu kan namanya dia kuliah lulus, jadi dia bikin acara sama temen-temennya, dia coret-coret mukanya jadi kayak Joker, terus dikatain. Terus abis itu makam nyokap gue juga dikatain. Terus habis itu baru ke anak. Nah pas ke anak itu gue kayak dek gitu. Jadi ada satu postingan yang gue lagi video call sama anak, tapi kok diganti sama tiba-tiba gue video call sama Gandun gitu. Itu banyak banget deh. Pokoknya terus. Akhirnya gue berpikir kayak, wah ini nggak bener nih, kok dia loyal tapi kok dia tidak bisa membatasi emosinya gitu. Akhirnya ya udah dapet masuk pasalnya, ya udah jalan. Ini 2 tahun loh prosesnya. Karena kalau gue itu kan kalau ngelaporin orang memang betul-betul menjalankan sesuai prosedur. Gue nggak pernah bayar, gue nggak pernah minta tolong siapapun. Gue pengennya memang pure aja gitu jalannya. Memang kalau masuk pasalnya ya sudah masuk, walaupun terasa lama 2 tahun, tapi alhamdulillah sekarang mendapatkan hal yang gue memang sepatutnya harusnya memang dihukum bersalah gitu, keadilan. Akhirnya gue mendapatkan keadilan di Republik Indonesia gitu. Dan sempat akhirnya dapat berita dia di penjara sendiri, lo seperti apa dalam arti lagi di Korea ya? Iya, aku lagi liburan sama anak-anak. Iya, happy-nya tuh bukan happy kayak mereka waktu gue di penjara di sel Serang Kota itu kan sampai kumpengan, nyanyi-nyanyi kan. Gue nggak kampungan ya, bukan gerombolan mereka lah kalau gue gitu kan. Ya kalau gue ya senangnya karena akhirnya perjuangan gue untuk mendapatkan keadilan di negara ini tuh tidak sia-sia walaupun menunggunya lama gitu. Inilah proses yang benar sebetulnya kalau untuk masalah hukum. Kalau yang lain itu kan kadang-kadang minta tolong ini, ntar bayar lewat belakang apa segala macam gitu kan, Markus lah segala. Kalau gue tuh enggak, gue tuh benar-benar pure 2 tahun ini ya udah memang sesuai SOP-nya aja. Dan itu menyakitkan pada saat 2 tahun penantian. Iya, karena kan mereka kan kalau dari geng mereka kan nggak mungkin jalan kasusnya, nggak mungkin ya. Kalau gue ya kita lihat aja nanti endingnya. Kalau mereka itu kan nggak pernah mau sabar sampai ke endingnya, selalunya selalunya mendahului terus kan. Kalau gue kan nggak mau kayak gitu, gue lihat endingnya, dapat ya udah, ini prosesnya. Kenapa jadi 2 tahun terasa lama? Karena si narapidana Indra Tarigan ini kan kasasi lagi sampai ke Mahkamah Agung, kasasinya ditolak, alhamdulillah, makanya itulah 2 tahun lama gitu. Berarti nggak sih Kak ketika kemarin dia seperti itu dan akhirnya waktu dia ditangkap juga kan sempat ngancam wartawan juga kan, harus menyebarin, gue laporin loh ini. Masih ada songongnya ya, padahal
padahal ya duit juga nggak ada, tinggal juga masih di tempat kayak begitu ya, tapi itu dia lah makanya banyak-banyak bercermin jadi manusia itu gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan, maksudnya keadaan kita tuh seperti apa gitu kan ya. Sekarang kalau nggak salah dia udah dibotakin ya kalau nggak salah ya. Ya karena kan di penjara nggak boleh rambut gondrong. Dan siap bersaksi juga nggak sih Nyai ketika nanti persidangan atau Udah nggak ada sidang. ketika nanti kelanjutannya Udah nggak ada kelanjutan. Udah selesai. Ini udah selesai. Ini tuh tinggal dia si narapidana Indra Tarigan ini tinggal menjalankan hukuman yang sudah ditetapkan dari Mahkamah Agung yang kasasi itu. Jadi dia tuh kalah terus, jadi udah gak ada persidangan lagi, udah gak ada apa-apa lagi, ini udah selesai, sudah case close, dia tinggal menjalankan hukuman. Pengen biar bagaimanapun kan ya dia manusia kan. Ya akhirnya dia merasakan bagaimana tinggal di penjara, penjara yang sebenarnya ya. Kalau Cipinang itu kan udah sebenarnya kan. Kalau kemarin itu kan gue cuma titipan, gitu kan beda, gitu kan. Prosedurnya beda, tempatnya beda. Kalau dia kan memang bener-bener apa namanya itu apa sih kalau penjara itu tempat LP ya. Memang lapas lembaga binaan. Memang dia sudah menjadi narapidana yang seutuhnya, gitu kan. Itu nggak enak makanannya. Setiap hari makan cadong, ya kan. Mungkin cadong itu kayak makanan yang nasi ya ala kadarnya lah, terus campur-campur kayak gitu kan. Gue aja nggak pernah makan nasi cadong gitu kan. Setiap hari pasti keluar uang gitu ya. Ya dia siapa yang mau perhatiin gitu kan. Pasti kan yang ketua gengnya ini yang sudah merekrut dia kan juga nggak bakal ada yang mau bantu dong. Dan dia bukan di penjara 1-2 bulan gitu, 8 bulan plus 6 bulan kalau dia nggak bisa bayar denda 250 jutanya gitu. Ya pasti gue akan menjenguk gitu. Setidaknya gue pernah bilang juga sama dia waktu di persidangan, saya maafkan kamu tapi proses ini tetap berjalan. Tapi saya pikir dia mau berubah, ternyata dia masih menghajar saya beberapa minggu yang lalu kan. Ya udah akhirnya jadinya masuk penjara deh. Kalau yang besok apa yang kejadiannya di Serang itu kan yang bersangkutan juga jenguk ya? Nggak jenguk, dia mau bikin gara-gara aja. Nggak ada jenguk sama sekali dia. Dia tuh ceritanya mau jadi detektif gitu kan. Terus dia tuh katanya kan waktu ke Serang nggak mau nginjek lehernya Bang Haji. Ya itu aja yang dia lakuin gitu. Nggak dia nggak akan pernah bisa masuk untuk menjenguk gue karena gue berhak untuk menerima siapapun tamu yang mau gue terima dan tidak. Gitu. Jadi dia masuk, mungkin dia masuk aja tapi nggak sampai ke dalam. Gitu memang lagian si Indra Tarigan itu siapa bisa main celonong masuk begitu aja, dia bukan siapa-siapa. Tapi berharap juga nggak sih gerombolan mereka itu kan sempat sudah ada laporannya juga ya di Polda Serang sama Polres Serang. Indra Tarigan kan memang dilaporin sama Bang Haji. Itu kan prosesnya masih berjalan gitu. Ya gerombolannya kan kalau Medina Musa kan di Tangerang Selatan ya. Itu juga prosesnya masih berjalan. Ya gitulah kalau proses sesuai SOP. Nggak ada minta tolong atasannya ini. Oke, tapi waktu saat ketemu Indra Tarigan sempat nggak sih mau minta maaf untuk Oh dia pernah memposting beberapa bulan yang lalu yang dia lagi di salon sama Kak Fitri. Ya itu dia proses meminta maaf. Tapi kan saya nggak bisa maafin begitu aja dengan perlakuan dia selama ini. Pas saya nggak maafin, katanya dia posting-posting dengan caption-caption yang menggiring opini lagi gitu. Jadi memang ini orang, ya itulah makanya kalau kita bener juga kata orang dulu, kalau kita mau bagus ya lingkungan kita juga harus bagus dan bertemannya sama orang yang bagus. Karena dia bertemannya sama orang yang sengklek otaknya, makanya dia nggak pernah bener otaknya gitu. Selalunya tadinya udah mau bener, tiba-tiba belok lagi gitu. Sayang juga, kasihan juga sih sama Tarigan ini. Nick, tentang ini dong Nick, ahli waris kemarin itu sempat rame-rame ini gimana sih? Ini emosi kamu sebagai orang tua, gimana kesal-kesalnya atau gimana sih? Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gua udah ngurus dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya jadi diperbaharui aja. Waris itu sendiri pembagiannya kan ada anak 3 nih dalam tempat kan terlontar dari mulutnya Loli lebih besar, Loli lebih banyak. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Jadi nggak benar kan Kak, ada statement yang bilang hapus nama Loli di surat wasiat. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Tapi ada jadi gantinya atau gimana? Lintang memang dapat karena Lintang itu kan anak paling musuh gitu. Terus ya di antara yang lain-lain ya karena Lintang anak terakhir, maksudnya adik terakhir, ya nggak tahu ya kayaknya sayang aja sama dia. Soalnya itu anak nggak pernah cari gara-gara, adem ayem aja gitu. Sekarang juga udah mulai bisa cari uang sendiri ya, bisa ngebanggain kakaknya lah gitu. Jadi kenapa sih sampai akhirnya sudah membicarakan wasiat? Bukan, kenapa ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus kalau gue nggak ada. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anakku juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu. Jadi kemarin tuh hanya emosi sesaat. Nggak ada emosi, memang begitu adanya.
Nggak ada emosi. Nggak ada emosi. Sampai akhirnya Ya, lo tapi kan di Islam memang anak perempuan Perempuan akan hanya ikut setengah. suami, jadi itu udah bukan urusan dari. berarti warisan Kak Wasir itu sendiri dirubah karena harusnya laki-laki yang lebih besar Oh ya. ya, Kalau itu tidak dihapus ya si kakak. nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Kakak Iya masih dong. tercantum kan untuk dapat Si kakak. Iya, warisan. Apapun yang terjadi. apapun jalan. Nanti lihat aja. Jadi gimana nih Udah dalam gini arti aja. kemarin kan sempet murka banget sama kakak gitu. Tapi namanya anak ya tetap anak. Sebetulnya dibilang murka-murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuma mengingatkan, ingat gak kejadian ini, ingat gak kejadian ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua mana ada sih seburuk-buruknya orang tua. Anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada gitu kan. Ya karena gue mampu, gue bisa, dan gue selalu menginginkan yang terbaik untuk anak, ya gue pengen anak gue yang lebih baik dari gue lah gitu. Cuman kan memang cara didik kita kan beda-beda nih, nggak sama. Kalau gue di rumah punya peraturan, jam 9 tidur, Senin sampai Jumat gak boleh nonton TV, belajar gitu kan. Kalau bisa lo bantuin orang tua dengan gimana pun caranya. Kayak ke anak yang pertama itu gue didik kayak gini, nih Mimi nih cari uang kayak begini, coba kamu rasain. Nih kayak gini nih cari uang nih gitu kan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau bantuin ya nggak ada masalah, alhamdulillah gitu kan. Karena kalau misalkan kita main hitung-hitungan apa yang dia lakukan sama apa yang gua keluarkan, kayaknya lebih banyak gue yang ngeluarin gitu. Cuman kan balik lagi ini anak kan, ya namanya anak 2023 yang milenial gitu kan, nggak bisa kita samain sama anak tahun zaman jebot gitu kan. Apalagi sekarang semuanya bisa diakses secara gampang gitu. Jadi biar kalau gue sih lebih kayak biarin aja, nanti juga time will tell everything the truth gitu kan. Ya jadi tinggal nunggu waktunya aja sih. Tapi mereka masih ngelempar batu mulu nih lu Ya, Tommy sama gimana Loli. ya? Karena gue mungkin sekarang udah bukan kayak kita yang dulu. Iya. Kalau ada masalah gue menggebu-gebu gue bales gitu kan. Sekarang gue tuh kayak lebih enjoy menghadapi hidup gue yang lebih baru sekarang gitu. Kayak gue lagi liburan ngapain gue ngurusin gituan gitu kan. Mending gue mempercantik diri, gue memperluas bisnis gitu. Kalau orang sakit hati, jadi kalau dia kenal gue 2 tahun yang lalu, mungkin apapun yang dia lakukan di sosial media akan gue babat habis di sosial media. Tapi karena gue nggak tahu sekarang 37 tahun gue blessing banget kayak kok gue ngadenin dia ya, gue ngabisin waktu banget gak sih? Gue harusnya liburan di Korea, gue harusnya bisa bikin sesuatu yang bagus gitu kan. Gara-gara masalah ini gue jadi nggak fokus gitu. Nah mungkin dia yang belum move on ini melihat gue udah berubah, walaupun gue disikat, dihajar bertubi-tubi, gue tidak akan membalas itu karena buat gue yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalau lu masih mau mengungkit berarti lu masih cinta. Kondisi kakak ini Saat ini masih memberikan nafkah sama Loli, nggak ngirimin duit. Karena kan kemarin sempat berhenti nih. memberikan Memberi Sampai pelajaran. saat ini udah nggak. Karena kan sudah bukan tanggung jawab lagi. Sama sekali belum. Kan kalian sudah dengar sendiri ya siapa yang bertanggung jawab. Ya sudah, responsibility-nya ditunjukin dong. Jangan minta ke gue lagi. Rasa sayang terhadap anak. Oh, kalau rasa sayang terhadap anak itu mah selalu. Tapi kan statement itu sudah keluar. Kalau sudah keluar ya jalanin gitu. Jadi dia memang menyanggupi semua kebutuhan Loli di sana Seperti semua. yang kalian tonton. Ya itu aja yang gua hanya mengambil apa yang dia ucapkan, jadi dia buktikan. Tapi bisa nggak sih? Nggak Kan biaya takut sekolah harus dari mama, dari orang tua. Enggak, kata Apa siapa? nelfon lo nih? Kata siapa? Kan memang dari kalau Yang seperti biaya yang sekolah kamu- itu harus masuknya dari Tidak ada. Aduh, kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohin ya. Sekolah di luar negeri siapapun bisa membayar. Tidak harus ibu kandung, tidak harus ayah kandung. Siapapun bisa membayar asal dikasih note, misalkan ini untuk bayaran si Siti. Nah, udah tinggal diterima sama sekolah. Nggak ada sekolah yang bilang tidak bisa nerima uang dari orang Orang luar. lain, Nggak ada. Itu udah dikonfirmasi kok. kayaknya rasa kepercayaan anak jauh dari orang tua. Tapi kan tadi sempat bilang perhatian tetap ada. Ya, Tapi pantau. Iya, cara memantaunya sendiri takut nggak sih di sana gitu lo melepas anak gadis sendiri? Enggak sih, kalau gue lebih kepercaya aja sih. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan risiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anakku selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sama Loli. Kalau Loli Iya sih. pulang, si kakak ingin pulang masih diterima. Rumah ini terbuka 24 jam untuk siapapun yang mau datang. Nyai, baik yang bilang inilah karma. Gimana menurut Karma apa? Karma. Karena Banyak sering, tiktokers netizen. Karma apa? karena kan Nyai sering gitu. sering Sering gini ngapain? Emang gue sering ngapain? kontroversi lah. Kontroversi. Emang gue ngapain orang? Gue selalu membalas apa yang orang lontarkan ke gue. Karma yang bagaimana? Memang gue jahat apa sama orang? Memang gue pernah bunuh orang? Pernah nggak ada berita nih kita nipu uang orang, bawa kabur uang orang? Nggak ada. Narkoba aja gue nggak pernah. Karma di mana? Punya video bokep gue nggak ada. Itu nggak sempat bikin. Terlalu enakan soalnya ngelakuin. Yang dibilang Tony lu kesana nemuin orang tuanya bener nih. Oh iya. Kenapa? Pas Pak Firman kemarin. Bukan itu. Jadi gini, gue itu dibesarkan dari keluarga Padang, ya Padang Betawi yang memang menjunjung tinggi harus menghormati orang tua. Ya, nah, gue tahu kesalahan gue pernah memaki ibunya, gitu kan. Jadi gue secara gentleman, gue datang ke kampungnya. Gitu. Gentle girl.
Gentle ya girl. pokoknya gentle girl kayak gentleman kayak pokoknya gue tahu responsibility gue salah, gue sudah memaki ibunya, ya gue beli tiket pesawat, gue datang ke rumahnya dan gue meminta maaf. Mau itu dimaafkan, mau itu tidak dimaafkan, itu terserah sama orang tuanya. Yang penting dari lubuk hati gue sudah meminta maaf, ya sudah beres selesai. Kamu langsung nggak sih Nick ketemu dan seperti apa? sebetulnya gue sempat sedih gitu karena melihat kenyataan bahwa kehidupannya begitu sangat sederhana gitu kan. Sempat meneteskan air mata juga saat perjalanan pas ngeliat. Jadi gue tuh kan kayak nggak yakin apa iya ini rumahnya, apa iya ini lokasi rumahnya gitu. Pas gue balik 3 kali lah gue muter gitu kan sama temen gue itu, gue lihat kayak kasihan ya gitu ya. Gue pikirnya tadinya ketika gue meminta maaf pada orang tuanya akan ada obrolan yang bisa kita obrolin. Ternyata gue nggak tahu apa yang diomongin sama si laki-laki tersebut kepada orang tuanya sampai ya begitulah kejadiannya gitu. Ya sempat sedih sih kayak ya gimana. Pokoknya ya pantesan dia happy lah tinggal di sini karena ya Di atas rata-rata. susah deh ngelakuin. Sedih. Itu bulan berapa nih? Sebulan yang lalu. Ya. Tapi Conversation-nya waktu ketemu sama itu gimana? Oh ibunya nggak bisa bahasa Inggris, ibu bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, jadi gue cuman ketok pintu, ibunya tahu itu gue, ada bapaknya juga. Bapaknya sempat ngerekam sih kalau nggak salah waktu itu, karena dia pakai handphone begini, tapi it's okay lah. Maksud gue kalaupun harus dikeluarin videonya pun nggak ada masalah, karena kan di sana gue memang betul-betul cuma diem, nundukin pala, gue cuma bilang, halo, it's me Nikita, I come here to say apologize gitu kan, personal gitu, udah gitu aja. Artinya dapat warm welcome ya dari mereka ya? Nggak tahu ya gue, karena gue di depan aja sih. Ya, dan niat konversasinya terjadi di depan rumahnya aja. Habis itu gue cabut, gue cuma bilang kalau gue kesini tidak ada niat yang lain, bukan mau ketemu siapa-siapa, tapi cuma mau minta maaf. berarti Antoni bisa dibilang perwakilan buat ngurus Loli di sana gitu Nyai, atau seperti Oh gue nggak ngerti, gue udah nggak mau ngurusin itu. Gue nggak ngurusin. benar-benar lost contact dan nggak mau lagi Gue nggak mau ngobrolin soal itu karena gue udah buat gue kalau ada seseorang yang sudah berani ngomong di media sosial dan ditonton banyak orang serta bisa menjatuhkan orang dari satu pihak belah pihak, ya itu udah masalah dia, responsibility-nya dia. Lu udah bisa ngomong, udah dipercaya sama masyarakat plus haters gua, lu buktikan kalau lu bisa membiayai gitu. Kalau lu nggak bisa ngomong, menyakitkan nggak Nyai? enggak biasanya. Itu adalah proses kehidupan. Ya, jadi buat gua nggak ada masalah, nggak ada yang menyakitkan, gua nggak sedih. Pokoknya apapun yang terjadi di hidup gue itu adalah proses pendewasaan diri, ya itu adalah proses kehidupan yang memang sudah jalannya udah kadarullah sih kalau kata gue sama Allah tuh memang harus begini. Yang beredar voice note Iya. kakak itu yang sebenarnya gimana sih itu? Emang beneran suaramu atau bagaimana? Sebenarnya ini orang ngapain dibahas gue juga nggak ngerti ya. Ini udah lama banget, udah mau 3 bulan. Berarti udah itu males. voice note lama? Bukan, itu juga sebetulnya voice note-nya dipotong-potong itu. Aslinya nggak gitu. Aslinya gitu. Aslinya nggak gitu. Ya lu artinya telepon aja dia, minta aslinya. Aslinya nggak gitu. Yang penting juga sih sebetulnya dibahas gue karena udah kalau udah move on ya move on gitu. Untuk apa? Lu lihat deh story gue, emang ada gue bahas-bahas mereka? Enggak ada. Berarti udah lama lah, udah ada luar satu ya? Gue tuh sedihnya tuh cuma 5 hari. Habis itu gue move on-nya tuh cepet banget gitu. Jadi kalau ditanya lagi gue jijik sendiri. Itu yang nggak, gue juga nggak ngerti ya. Ada gue pacaran sama bule kayaknya banyak deh mantan gue, tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Gue terakhir sama John Hopkins aja, gue nggak ada ribut, dia kan nggak berantem, dia nggak sibuk, story, dia cuma ngasih pengumuman aja bahwa Nikita dan saya sudah tidak berhubungan lagi supaya orang-orang nggak banyak yang nanya. Terus gue pacaran sama Beth juga anak Paris, agak juga terus cuma jadi gue nggak ngerti, mungkin terlalu keendulan kali gue hanya sampai dianya nggak bisa lepas gitu kali ya. Tapi ada namanya sih orang tua Nyai, ada rasa ketakutan nggak sih dengan anak yang dibawa enggak lah dari si orang itu gitu? Enggak lah, gue udah lillahi ta'ala aja, udah gue serahin semua sama Allah. Kalaupun dia balik ke Indonesia tetap nih rangkul lah ya. Pokoknya kalau lu nggak sanggup, jangan bilang sanggup aja. Kalau gue mah anytime gue tinggal transfer 5 menit ya masuk. Gue mah gampang. Gue kan banyak. Iya. Kalau gue orangnya gitu. Kalau lu udah bilang A ya A, kalau lu bilang B ya B. Gue nggak bisa A B C D E F G gitu. Kalau lu sanggup membiayai, biayain. Jangan minta lagi ke gue. Kan gue udah dibikin malu. Gitu. Selesai dong. Mau ngapain? Berarti penegasannya jangan minta ke gue. Iya dong. Ya kan gue udah dibikin malu dengan caranya. Masa mau minta duit ke gue lagi? Ngapain? Mending gue biayain anak panti asuhan. Masih ada 2 adiknya nih. Iya, masih ada 2 anak lagi yang harus diurus dengan baik gitu. Itulah. Ya, biar bagaimanapun Loli adalah anak gua. Dia keluar dari rahim gua gitu kan. Tapi semua ini kan apa ya? Nggak gampang gitu kalau untuk minta maaf dan segala macam, karena yang disakitin itu bukan gue, tapi keluarga besar. Jangan pikirin guanya. Gua mah udah biasa aja, tapi keluarga besar gua ini yang tidak pernah masuk ke media. Kalian pernah tahu nggak nenek gua siapa, tante gua siapa? Nggak pernah kan? Karena keluarga gua nggak ada yang pansos, tiba-tiba dimasukin ke dalam hubungan ini tuh. Itulah yang keluarga gua tuh kayak kenapa ya harus begitu? Ini jadi kayak anak lo, karakter si Loli tuh terlihat gitu ketika dia
dewasa gitu. Aduh, gimana ya? Dia belum dewasa, dia di bawah Artinya ada yang Ada yang maksudnya ada yang menunggangin apa? menunggangi semua ini gitu. Coba hubungin dia aja siapa. Udah males jelasin. Udah ya. Oke, makasih banyak.